Satu gelar lagi telah dijajaki oleh artis muda dan cantik ini. Siapa lagi kalau bukan Nika Ardila? Kini ia menjadi bintang sinetron dan saat itu Nika sih ngakunya sudah punya pacar. Jadi ia bisa genit sedikit. Tapi genitnya cuma sedikit aja loh. Hehehe. Tapi kenapa ya? Katanya Nika pernah sampai digigit kuda. Kisah ini pernah dimuat di artikel majalah Kawanku nomor 23 edisi 13-19 Desember 1992. Seperti apa kisahnya? Dan berikut ulasan selengkapnya. Kini Nika Ardila sudah tidak suka lagi memakai kalung panjang dengan liontin besar. Namun sebagai gantinya, Nika memakai dua kalung tipis dengan liontin huruf N dan D, inisial namanya dan si doinya. Hadiah jalan-jalan ke Amrik dari BASF ternyata berbuntut panjang. Keke nama panggilan akrabnya ditaksir cowok berdarah Bogor Padang yang sedang menimba ilmu di sana. Keke mengaku kalau ia jatuh hati lantaran si doi orangnya jujur, pengertian dan gak cengeng. Dikatakan sama Keke, si doi ini usianya 7 tahun lebih tua dari dirinya. Ya mungkin 10 tahun lagi Keke akan menikah, jelasnya ketika ditanya tentang kapan rencana untuk berumah tangga. Keke mengaku tidak ada kesulitan memerankan Ninegari dalam sinetron yang berjudul Sukreni Gadis Bali yang ditayangkan oleh RCTI. Di sinetron itu Keke cuma disuruh genit-genit doang, itu sih gampang. Keke sendiri merasa dirinya genit, tapi udara Bali yang cukup panas terus berpakaian kain kemben dan memakai rambut palsu panjang membuat Keke nggak betah. Udah gitu gubuknya reot banget deh, takut rubuh, kisah Keke sambil terkekeh. Ada lagi yang membuatnya repot, Keke kebagian naik kuda, tapi nggak kompak. Kudanya yang benar tapi Keke yang salah, atau kalau Keke yang sudah benar, kudanya yang salah. Ini jelas mengganggu jalannya syuting dan terpaksa saat pengambilan gambarnya harus diulang beberapa kali, seperti penuturan dari Keke ini. Kudanya bawaannya ngamuk melulu, kepengen gigit Keke melulu, celoteh Keke semangat. Tapi dari situ Keke mengaku kagum sama si kuda. Tapi kudanya giginya rapi loh dan mulutnya nggak berjigong. Hihihi. Untungnya adegan nunggang kuda tidak terlalu banyak, kebanyakan dikretek atau di atas andong. Toh Keke sendiri merasa bangga bisa berperan dalam ceritanya yang bagus dengan latar belakang suasana daerah. Di usianya yang baru genap 17 tahun ini, Keke harus mengorbankan sekolahnya, seperti penuturan dari Keke ini. Wah, sekolah saya sudah amburadul tuh, gimana ya? Bingung milihnya, timbangnya. Sejak pertengahan tahun ini, Keke tergolong full sibuk. Ada jadwal tur Gebiar Rock 92 ke 16 kota di Jawa dan Sumatera. Syuting sinetron di Bali yang memakan waktu selama 10 hari. Selain itu, ia juga harus menyelesaikan album barunya berjudul Biarlah Aku Mengalah, dan Keke pun menuturkan, alhamdulillah bulan November ini semua bisa terselesaikan dengan baik. Sinetronnya ditayangkan, album Keke diedarkan, dan show-nya pun berjalan dengan sukses. Selain itu, ada pengalaman menarik lainnya lagi yang lebih seru. Saat manggung di Mojokerto, Keke sempat panik. Pasalnya ada dua pria berpakaian pocong tiba-tiba muncul di tengah kerumunan. Aduh, persis pocong beneran. Mana mukanya pakai kapas segala lagi. Tadinya kita Keke, Niki Astria, dan Yosi Luki yang waktu itu ada di atas panggung, kepengen kabur tuh. Tapi pas diamati lagi, tuh pocong kok mengacungkan jari-jari metalnya. Tawa Keke berderai, ya mana ada pocong doyan metal, Neng.
Sukreni Gadis Bali merupakan sebuah sinetron yang diangkat dari novel terkenal karya anak Agung Panjitisna pada tahun 1936. Sebuah sinetron yang ditayangkan di RCTI pada tahun 92 dengan penulis skenario Dede Sukmadi Dukat dan Imade Murtawiranata yang diproduksi oleh PT Esa Production. Dalam sinetron ini mengangkat sebuah cerita tentang budaya dan adat istiadat masyarakat Bali yang dibalut dengan unsur religi dan sebuah karma. Sinetron ini diperankan oleh Nika Adila sebagai Ninegari, Farida Pasa sebagai Menegara, Ida Ayu Bulan Trisna sebagai Sukreni, dan Dede Hari sebagai I Gusti Madetusan. Dan dengan apa yang kita ributkan? Bagaimana? Kau tidak usah dengar omongan orang. Aseman iri pada kita karena kedai iparnya tidak laku seperti kedai kita. Sudahlah, hari sudah malam. Kedai kita harus tutup. Dalam sinetron ini, Nika Adila memerankan tokoh antagonis, yaitu sebagai Ninegari yang merupakan seorang gadis cantik tetapi memiliki sifat iri dan dengki. Kau ini bodoh. Yang yakin kalau lagi mabuk, apapun akan diberikan kepada kita. Ketut, Ray. Malam ini akan datang. Mau apa pula dia? Dia mengajakku segera kawin. Sudah berapa banyak dia memberimu sampai berani mengajak kawin? Ninegari yang diperankan oleh Nika Adila merupakan seorang anak dari Menegara yang diperankan oleh Farida Pasha, seorang pemilik kedai atau warung. Ninegari selalu membantu ibunya untuk menarik para pelanggan agar mereka berkunjung ke kedai atau warung milik ibunya itu. Kuahnya diisi semua, Nuh. Iya, Mek. Tapi di pasar mahal harganya, Mek. Iya, Mek. Setelah ini rencana Meme apa? Mengawinkan Ninegari? Ah, mau kawin sama siapa? Ya tentu saja dengan mantri polisi itu, Mek. Kau ini ada-ada saja, Nuh. Kalau kalian pernah dengar ceritanya atau pernah nonton sinetronnya, sosok Ninegari yang diperankan oleh Nika Adila memang tidak dihadirkan sampai akhir cerita. Di sinetron itu, Nika Adila sebagai pemeran pelengkap, namun dengan karakter yang cukup kuat, Nika Adila telah sukses memerankannya. Pemilihan Nika Adila sebagai tokoh Ninegari ini bukan tanpa alasan. Seperti biasa, kehadiran Nika Adila sebagai daya tarik dan komersial di sinetron ini. Dan kesibukan Nika Adila saat itu menjadikannya tidak mengambil peran utama, dan juga dikarenakan lokasi syuting yang cukup jauh, yaitu di Pulau Bali. Tokoh Sukreni sendiri dulu katanya ada dua calon pemerannya, yaitu Paramita Rusady dan Desi Ratnasari. Namun kabarnya karena alasan permudahan proses perizinan, akhirnya produser memilih Ida Ayu Bulan Trisna sebagai sosok Sukreni. Di mana yang tidak lain Ida Ayu Bulan Trisna adalah anak dari Gubernur Bali pada saat itu, yaitu Bapak Profesor Dr. Ida Bagus Oka. Memang, cocoknya sosok Sukreni ini harus asli gadis Bali agar semakin natural. Terbukti Ida Ayu Bulan Trisna sukses memerankan sosok Sukreni dengan baik. Semoga cerita dan kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Sekian dulu dari admin, terima kasih dan sampai jumpa kembali.